jam langsung masuk ke QC. Vaksin Nusantara tengah menuai pro dan kontra. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR mengikuti uji klinis fase kedua di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara BPOM meminta penelitian vaksin dihentikan sementara karena tidak memenuhi syarat uji klinis fase pertama. Di antaranya, vaksin Nusantara tidak memenuhi aspek good manufacturing dan good laboratory practice yang mengacu pada proses kelayakan produksi. Selain itu, antigen yang digunakan dalam vaksin tidak memenuhi standar kualitas sebelum disuntikan ke tubuh manusia. Dalam kualitas mutu yang tidak pharmaceutical grade ya, jadi kalau untuk satu uji klinik yaitu disuntikan ke tubuh manusia harus masuk pharmaceutical grade. Tapi ini adalah yang dimana terjamin aspek sterilitasnya ya. Ingat bahwa ini adalah produk yang harus ke badan manusia, jadi harus steril ya, tidak terkontaminasi oleh impurity apapun juga. Dan ini data tidak menunjukkan sedemikian. Jadi ini adalah suatu yang penting sekali untuk diperbaiki oleh para peneliti. Kepala BPOM dalam pernyataan tertulis bahkan menyebut sebanyak 71,4% relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan atau KTD. Senada dengan BPOM, Ikatan Dokter Indonesia meminta peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki uji klinis fase pertama. Setiap peneliti juga harus berpedoman pada prosedur keilmuan yang berstandar internasional termasuk rekomendasi dari BPOM. 3 hal ya tentang vaksin ya, keamanan, kemudian khasiat atau efikasi, kemudian kualitas karena dia menghasilkan imunogenitas yang baik, itu harus terkonfirmasi dengan baik dari hasil uji klinis fase pertama. Kalau tidak ada konfirmasi yang cukup, yang baik, yang dianggap memadai, maka peneliti diharapkan melakukan koreksi, melakukan revisi pada fase klinis tingkat pertama. Menanggapi kritikan, peneliti utama vaksin Nusantara menyebut vaksin Nusantara memiliki perbedaan dari vaksin COVID-19 lainnya karena dibuat dari sel tubuh penerima vaksin. Selain itu, proses vaksinasi juga tidak memakan waktu lama dan biaya yang bersaing dengan vaksin COVID-19 lainnya. Jadi protein ini yang kita kenalkan ke sel darah putih itu. Kita kenalkan selama 2 hari, jadi tadi 5 hari dibiarkan, 2 hari dikenalkan. Setelah itu, maka sel darah putih kita akan mempunyai memori terhadap virus COVID-19. Sehingga pada saat tubuh kita masuk virus COVID-19, tubuh kita sudah lebih siap untuk menghadapi COVID-19 ini karena dia sudah tahu dan sudah kenal. Vaksin Nusantara adalah kandidat vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin ini pengembangannya bekerja sama dengan produsen obat kanker berbasis sel dendritik di California, Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV.